Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Bapak Biji dan Pembicara Menara kepada Bapak Edi Nasri SK kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati dan muliakan guru kita Ustaz Mas Runaidi. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di tempat kami yang sederhana ini. Kemudian yang kami hormati dan memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Kampung Cemara. Alhamdulillah telah hadir. Alhamdulillah kita semua telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya tidak berpanjang kalimat. Kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kampung Cemara, pada bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah yang hari ini saya pikir cukup lelah juga yang menyiapkan hidangan. Kemudian juga para pemuda, alhamdulillah kita pada hari ini telah melaksanakan Darul Maulid, telah menjamu para tamu undangan. Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun. Jadi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Dan pada kesempatan ini juga kita pada malam hari ini juga, dan pada hari ini tadi juga kita telah menyantuni anak yatim. Ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah memberikan sumbangannya menyantuni anak yatim kita, dan juga telah menyiapkan hidangannya tadi juga. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membalas segala kebaikan yang telah kita berikan semua, insyaallah. Kemudian pada kesempatan ini alhamdulillah guru kita telah hadir, dan puncak acara pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah ceramah dari Ustaz. Insyaallah akan memberikan nasihat-nasihat agama, menceritakan tentang perjuangan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita pada hari ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bisa menjadikan kehidupan kita ini mengikuti teladan daripada Rasulullah. Insyaallah nanti kita harapkan beliau bisa memberikan syafaat kita di yaumil akhir. Insyaallah kita bisa bersama dengan beliau. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tidak berpanjang kalimat. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir. Alhamdulillah dapat memberikan nasihat kita pada malam hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nanti nantikan, ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Mas Runaidi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Dan kita mintakan kesediaan beliau di akhir ceramah untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi
بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah pandemi yang juga sedang mengungkung dunia, kita masih diberikan kesempatan, peluangan waktu dan keinginan yang kuat oleh Allah untuk dapat bersama-sama di malam yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara teori, praktek di Aceh dalam tradisinya peringatan Maulid itu berlangsung selama 3 bulan penuh. Hitungan bulan ada 4, dari 12 Rabiul Awal sampai dengan 10 Jumadil Akhir. Nama bulannya 4, tapi total harinya 90. Yang kurang 12 hari di awal Rabiul Awal diganti 10 hari di awal bulan Jumadil Akhir. Dan hari yang ke-10 Jumadil Akhir itu bertepatan dengan hari Ahad 24 Januari yang akan datang. Maka kita masih berada pada batas-batas akhir, masih ada insya Allah nanti yang akan menyusul secara teori. Tapi kenyataannya sebelum pandemi saya masih dapat undangan ceramah Maulid tahun yang lalu 2019 sampai dengan bulan Rajab. Alhamdulillah. Padahal Rajab itu sudah 1 bulan berlalu dari waktu yang sepatutnya. Tapi itulah gambaran tentang betapa semangat orang Aceh berkeduli. Kalaulah bukan karena pandemi Corona, mungkin tahun ini akan berlanjut keduli Maulid sampai dengan bulan Ramadan. Dan buat sampai lebih Ramadan, itu Maulidnya paling hebat. Maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita berkesempatan dan berkeinginan, dan mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kici, ini menjadi amalan kita untuk berhak menagih syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Salawat salam kita sajikan kepada beliau yang telah mendedikasikan hidupnya sejak dipilih menjadi Rasul, sejak dilantik untuk menjadi Rasul, bahkan jauh sebelumnya. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap nilai-nilai kemanusiaan menggerakkan langkah kaki Muhammad sebelum menjadi Nabi untuk mendaki ke atas gua Hira. Bukan pekerjaan yang mudah. Saya yakin sebagian bapak dan ibu sudah pernah berhaji atau minimal umrah, tahu bahwa gua Hira itu di atas Jabal Nur. Jabal Nur itu terjemahan harfiahnya Bukit Cahaya. Sekitar 7 kilo dari kota Mekah naik ke atas. Dalam kondisi sekarang ini yang sudah dibuat anak tangganya, masih perlu kerja keras sampai 1,5 jam ataupun 2 jam ke atas. Bayangkan di zaman Rasulullah dulu masih apa adanya, dan mungkin betul hanya untuk merenung sambil menatap Ka'bah. Maka dari posisi gua Hira tersebut kita duduk, pemandangannya view-nya itu ke arah Ka'bah. Belum datang Ka'bah. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Kan jelas dari 60 berhala mewakili hari 360. Dan berhala-berhala itu pun punya panglimanya. 4 orang yang berbintang 4. Ada yang panglimanya, ada yang kepala staf. Yang paling besar itu namanya Lata. Kemudian di bawahnya ada Uzza, di bawahnya ada Manaf, di bawahnya ada Hubal. Lata, Uzza, Manaf, Hubal. Ini panglimanya. Kita nggak tahu yang mana Kasau, Kasal, dan Kasal. Pokoknya hilang untuk ini. Mereka rukuk sujud menyembahnya setiap hari. Maka Muhammad dipelihara oleh Allah sejak dari baru lahir, bahkan dari orang tuanya, kakek neneknya, untuk tidak rukuk kepada berhala. Maka beliau terheran-heran melihat kenapa manusia ini bisa menyembah berhala. Beliau bertafakur sampai tiba waktunya Allah berkehendak beliau dilantik menjadi Rasul, diutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang
Apa jawaban beliau? Ma ana biqari. Saya tidak pandai membaca. Dihimpit oleh malaikat Jibril, dipangku sekuat-kuatnya sampai tulang rusuk Nabi itu hampir bercengkeram. Diulang, iqra ma ana biqari, sampai pada kali yang ketiga barulah dididik oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Luar biasanya. Itu adalah ayat yang pertama turun, tapi dalam urutan adalah yang terakhir di dalam Al-Quran di juz yang ke-30. Menunjukkan Al-Quran tidak turun berdasarkan urutan tertib, tapi Al-Quran turun berdasarkan peristiwa. Maka kita baca Al-Quran tersebut. Nabi ini saking traumanya bertemu dengan makhluk yang sangat kuat yang tidak diketahui dari mana datangnya, enggak tahu bagaimana cara turunnya, tiba-tiba sudah sampai di rumah Khadijah. Zammiluni, zammiluni. Kalau bahasa kami itu toblibuke. Kami jago itu, toblibuke. Istri yang dijahit luar biasa. Maka kecerdasan Khadijah itu teruji dan terbukti. Tanpa babiku langsung ambil selimut meliputi suaminya. Kalaulah sekarang peristiwa itu terjadi di kecil menara, sungguh pertanyaan lebih dahulu. Apakah urut naik dari nama contoh ini diselimuti dulu, enggak ditanyakan ke oh iya kenapa air dari dia. Maka ketika Muhammad sudah tenang, sudah diberikan air, barulah Khadijah bertanya, apa yang terjadi padamu? Barulah Nabi bercerita peristiwa tersebut. Apa yang terjadi berikutnya? Istri yang memberikan motivasi, wahai Muhammad. Khadijah memanggil suaminya Muhammad, tapi ibu-ibunya yang coba-coba panggil keteladanan ini. Hitam air kok. Karena yang pertama tradisi berbeda. Khadijah itu wanita Arab dan kita wanita Aceh, Indonesia, Melayu. Di Melayu ini nuansa penghormatan dan budayanya tinggi sekali. Beda pegang lako yang lebih tua, rumah yang lebih tua, lako tidak bangkoi. Tapi di Arab ada lako nama disebut. Makanya saya gagal kawin dengan wanita Arab. Walaupun sudah di Mesir. Kenapa? Enggak ada mesranya sama sekali. Ya, kalau nama saya Masrul Aidi, dia Masrul Aidi. Nama yang limang. Tapi begitu kita pulang ke Aceh, dan ternyata wanita-wanita di Indonesia itu memang bermasalah dengan umur. Mereka pantang dipanggil lebih tua. Tahu ikan membeli. Bahkan nenek-nenek di Aceh ini senang dipanggil adik. Apa ini? Bahagia. Jadi inilah keistimewaan kita. Maka yang pertama karena faktor tersebut. Yang kedua karena dari faktor usia memang Khadijah jauh lebih tua. Beliau 40 tahun saat kawin dan Muhammad baru berusia 25 tahun. Maka bagi yang ingin meneladani Rasulullah di bidang perkawinan, jangan hanya ingat poligami, ingat yang pertama monogami. Mengkawin Firaun yang kawin Tuhan, ya ibunya belum kawin deh. Banyak abimu, ada sana abimu, tapi abimu yang oleh. Karena memang Khadijah jauh lebih tua, maka diberikan syarat, wahai Muhammad, Allah tidak akan mempermalukan kamu karena engkau seorang yang senang bersilaturahmi, engkau seorang yang membantu orang yang membutuhkan, engkau yang peduli kepada orang fakir dan miskin, engkau yang peduli kepada para wanita janda. Artinya perbuatan-perbuatan baik itu akan menyebabkan Allah memelihara kita dari hal-hal yang tidak baik. Enggak mungkin yang terjadi padamu ini hal yang tidak baik, hanya mungkin hantunya. Maka mari kita berdiskusi dengan sepupu saya, Waraqah bin Naufal. Allah sengaja memilih Muhammad lahir di Mekah karena di Mekah itu tidak ada seorang pun Bani Israel. Di Mekah itu tidak ada agama sama sekali kecuali orang menyembah berhala. Andai kata ada agama, maka kelahiran Muhammad diketahui. Kalau kelahirannya diketahui, maka Muhammad dari kecil dieksekusi, mati. Allah sembunyikan kelahiran Muhammad di tempat orang tidak pandai bertulis dan baca. Di zaman Muhammad besar kawin dengan Khadijah, satu-satunya orang Mekah yang pandai membaca kitab Taurat dan Injil adalah Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal punya sepupu perempuan yang lain
yang dulunya berminat untuk dinikahi oleh Abdullah ayahnya Muhammad. Namanya Utailah binti Asad. Tidak aneh karena memang ayah Nabi sebaya dengan Khadijah. Kenapa kita tahu? Ayah Nabi meninggal di usia 17 tahun, Nabi lahir setahun kemudian. Artinya antara Nabi dan ayah 18 tahun, Nabi dengan Khadijah hanya 15 tahun. Ada jadi kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, yang datang kepadamu di gua Hira itu adalah an-namusul akbar. Tidak disebut malaikat karena baru ada literaturnya di dalam kitab Taurat dan Injil. Namus dalam bahasa Ibrani, namus itu artinya malaikat. Namus yang paling besar yang dulu pernah datang kepada Musa alaihissalam. Andai kata saya masih hidup di hari ketika engkau diusir oleh penduduk negeri ini, la ansurannaka nasran mu'azzaza, sungguh saya akan tolong kamu sehabis-habisnya. Untuk kejadian Nabi, baru saja dapat berita gembira yang datang tentang malaikat, tiba-tiba dapat berita duka bahwa beliau akan diusir. Tidak terbayang dalam benak Nabi sama sekali sebegitu cinta orang Mekah terhadap beliau bahwa orang Mekah akan mengusirnya. Maka Nabi bertanya, "Amuturiduni yahu, apakah mereka akan mengusirku?" Jawabannya sangat filosofis dari Waraqah bin Naufal. Ma utiya ahadun misla ma utita illa umtiya. Tidak ada seorang pun yang Allah berikan karunia seperti yang diberikan kepadamu, kecuali orang itu pasti akan dimusuhi. Engkau akan diusir. 13 tahun sebelum Muhammad diusir, Muhammad sudah tahu bahwa dia akan diusir. Tapi ternyata Waraqah bin Naufal tidak sempat hidup sampai pada hari pengusiran karena usia beliau sudah lanjut dan meninggal dunia. Ini Nabi kita Muhammad, kepedulian beliau kepada umat bahkan jauh sebelum wahyu pertama turun kepada beliau. Maka orang-orang yang peduli kepada masyarakat itu memang terbukti dalam kesehariannya. Ciro kemikir, tentang kampung, tentang nasrah, tentang masjid. Ketika ada orang yang hidupnya nafsi-nafsi, apa itu bermanfaat, penting mengadai kerja. Jadi semuanya itu terbentuk oleh tabiat. Tinggal bagaimana untuk mengkompromikan dengan keadaan. Maka hari ini tantangan kita adalah bahwa negeri kita jarang ada orang yang berpolitik yang benar-benar peduli kepada umat, karena hanya peduli kepada elit saja. Hanya begitu. Pokoknya kaya bunda rezekinya hanya rezeki umat sama sekali. Maka kita bertanggung jawab mencontoh keteladanan Rasulullah. Kita cari orang-orang yang benar-benar peduli kepada umat. Kita angkat, kita dudukkan pada posisi yang memang sepatutnya untuk beliau berada padanya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Begitu beliau jadi Nabi, kehidupan beliau murni untuk umat. Sampai detik terakhir nafas akan ditembuskan, yang beliau bisikkan di telinga putri beliau Fatimah dan Aisyah adalah ummati, ummati, ummatku, ummatku. Terakhir hidupnya. Ketika telah dibangkitkan di akhirat, yang pertama menyambut hadirat beliau adalah malaikat Jibril membawa pakaian besar. Baru saja Nabi mengibas-ibaskan debu di kepalanya, langsung diajukan pertanyaan, hari apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini adalah hari kiamat. Apa yang terjadi berikutnya? Nabi langsung bertanya, idzan aina tarakta ummati? Kalau hari ini hari kiamat wahai Jibril, di mana engkau tinggalkan umatku? Hana tidak tanya Khadijah, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, umat katanya. Dan di antara umat tersebut adalah kita yang hadir pada malam ini. Dan Jibril tidak bisa menjawab. Aina tarakta ummati? Tidak pernah ada seorang nabi pun yang akhir hayatnya mempertanyakan umat, yang awal kehidupannya bertanya umat. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan setingkat itu tidak akan pernah mampu untuk kita balas hanya sebatas basa-basi saja dengan menjadikan beliau sebagai orang yang paling kita cintai. Maka salawat salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang
sudah berpulang ke rahmatullah. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Bapak Guci Gampung Guci Menara, Bapak Aidil Azhari atau Azhar? Aidil Azhar. Saya Masrul Aidi kuliah di Al-Azhar, beliau Aidi Azhar. Bapak Guci kita bersama, alhamdulillah. Penghormatan kita kepada beliau dan kepada perangkat-perangkat Gampung Guci Menara, Tuharpet, Tuhalapan, LKMD itu namanya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Kemudian diganti dengan istilah-istilah yang lain. Kita tetap dengan tradisi Tuhaput, Tuhalapan, Tuhapakat, Tuhahadat. Yang saya muliakan dan saya hormati Imam Cik Menasa Nurul Iman Al-Ikhlas. Menasa Al-Ikhlas saya 2 tahun sekali datang kembali. Insya Allah akan datang lagi tahun 2023. 2023 nanti insya Allah kita jadwal lagi kembali. Imam Cik Masjid Al-Ikhlas beserta BKM Masjid dulu 2 tahun yang lalu datang kembali sempat makan kenduri, tapi kali ini diajak oleh Bang Dedi. Ini Ustaz dah beliau negeri. Saya minta maaf kepada beliau karena ada pengajian dari maghrib sampai isya di masjid kecil demi karena pengajian baru saja dimulai, baru beberapa kali pertemuan. Kalau mesin mobil belum panas jangan dimatikan dulu, karena sangat menghidupkan, harus dimulai dari awal lagi. Jadi karena ban-ban baik Tuhan itu sudah lama, maka saya usahakan untuk tetap hadir, walaupun tadi subuh juga di kampung Mandiri di Lamlo, Kota Bakti, ada safari subuh di sana tadi dan luar biasa jemaah di sana. Saking luar biasanya bahkan pembicaraan pun harus dari jauh. Karena tabiat manusia senang mendengar nasihat dari orang yang tidak dikenal. Makin dikenal makin tidak dipercaya nasihatnya. Orang yang balik di kampung undang-undang ceramah di kampung. Makanya saya jarang diundang di situ. Kayak doang deh. Beramu ide doang, akai dia doang, cara teduh, cara lindung, habis doang tu. Udah bukan aku. Tapi ketika kita datang ke tempat yang orang tidak mengenal kita, begitu memberikan nasihat, mantap dah. Orang yang keluarnya benar semayang Tuhan Allah pokoknya nasihatnya mantap. Itulah tabiat manusia, senang mendengar dari orang yang tidak dikenal. Yang makin orang makin mengenal. Sehingga yang terjadi jarang ada orang alim yang mendidik anak sendiri. Jarang ada istri orang alim yang berguru kepada suami sendiri. Tidak terkecuali yang sedang berbicara ini. Istri saya tidak pernah mengaji, saya ini minta ngaji ke tempat orang lain. Tapi istri orang lain saya ajarkan. Maka kita coba mengaji. Tapi begitulah keadaannya. Manusia sulit mendengar nasihat dari orang-orang yang dekat. Hanya yang berdaya menawar dari gunung gunung itu menawar. Hanya berbibit tertib. Dan alhamdulillah pada malam ini dapat berhadir kembali pulang dari Lamlo tadi, baru sampai ke Kota Madia Cengkeum sekitar jam 2:30 dan berlanjut menghadiri beberapa kenduri karena maklum Sabtu dan Ahad itu hari perbaikan gizi. Pulang ke rumah ganti seragam, langsung datang lagi ke masjid di Kecil Demi untuk pengajian maghrib dan tidak sempat sholat isya di sana karena saya berjanji ke Mandiri hadir kembali sholat isya. Sampai kembali sedang berlangsung sholat isya. Tapi ada unsur yang mendorong saya harus masuk ke toilet dulu. Jadi pada bingung-bingungnya kami memang ada. Dan memang itu pengajaran fikih. Jadi jangan nanti timbul pendapat Ustaz mengajak kita sholat berjamaah ini Pak polisi bingung dong. Karena memang ada unsur makruh menghadiri sholat, makruh melaksanakan sholat ketika sedang menahan 2 hari yang mendesak. Ma'adafil akhbasaini, baik yang dari kubur ataupun yang dari kubur. Yang dari kubur bahasa Inggrisnya pipis, bahasa Aceh ini. Yang dari kubur boleh jadi bahasa tidak salah, doa BAB kata orang Indonesia, buang air besar. Padahal bukan air ini, buang air besar dengan buang angin. Kalau itu sedang mendesak, maka sholat itu makruh ditunaikan. Maka tadi saya harus selesaikan itu dulu. Kadar makruh ini, walaupun saat kita kalkulasi sudah berkumandang kawan, saya mau masuk masjid dulu sholat berjamaah
menyelesaikan hajat itu dulu. Walaupun setelah dihitung-hitung nanti setelah selesai hajat, sholat berjamaah sudah selesai. Kenapa? Karena berjamaah itu adalah fadilah di luar dari praktek sholat yang kita lakukan. Sedangkan khusyuk adalah fadilah yang berada di dalam praktek sholat yang kita lakukan. Jadi yang di dalam itu lebih diutamakan daripada amrun khariji, faktor eksternalnya. Ini faktor internal. Maka lebih bagus khusyuk tidak berjamaah daripada berjamaah yang tidak khusyuk. Dan itu yang menjadi alasan sebagian besar warga kita tidak hadir ke masjid. Kenapa tidak berjamaah? Enggak khusyuk. Oh, malah ini mereka mendapatkan elitnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, salat itu bila berbenturan, kalau berjamaah tidak khusyuk, kalau sendiri khusyuk, maka lebih baik sendiri yang khusyuk daripada berjamaah tidak khusyuk. Makan pahanya, untung udang punya lagi. Karena menurut Imam Syafi'i, khusyuk itu menjadi rukun salat. Nah, dulu kita hanya menghafal rukun salat 13 perkara, niat, berdiri, takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, dan sujud, duduk, tasyahud, baca salawat, salam, tertib. Belakangan saat lagi rupanya bertambah menjadi 14. Niat, berdiri, takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, dua sujud, tumak nina, duduk, tasyahud, baca tasyahud, salawat, salam, tertib. Kapan? Saya mengaji lagi, naik menjadi 17, makin berat, dulu makin banyak. Niat, berdiri, takbir, Fatihah, rukuk, tumak nina, i'tidal, tumak nina, sujud, tumak nina, duduk, antara dua sujud, tumak nina, duduk, tasyahud, baca tasyahud, salawat, salam, tertib. Saya pikir sudah selesai. Datang Imam Al-Ghazali mereformasi pemahaman fikih. Karena dulu orang yang beribadah dengan 17 rukun ini, makin mereka beribadah ternyata makin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ternyata ibadat yang kita praktekkan itu sudah tidak ada ruh, ibarat jasad yang sudah mati. Maka beliau reformasi penulisan kitab fikih dengan kitab baru yang dinamakan Ihya'u Ulumuddin. Ihya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kenapa disebut menghidupkan kembali? Karena ilmu agama sudah mati, ilmunya ada, ruhnya tidak ada. Maka beliau karang kitab baru dengan menambah sedikit di depan judul. Kalau kita baca kitab fikih yang lain tentang bab bersuci hanya disebut bab taharah, bab bersuci. Dalam kitab Ihya Ulumuddin bertambah sedikit judulnya, bab asrarit taharah, bab tentang rahasia-rahasia bersuci. Ketika kitab lain kita baca babus salat, kitab salat, beliau tambah babu asraris salat, bab rahasia-rahasia salat, bab rahasia-rahasia puasa, rahasia zakat, rahasia haji dan seterusnya. Beliau ungkap rahasia ini. Maka ada hal yang tidak ditulis oleh ulama lain, beliau masukkan dalam kitab ini. Walaupun dalilnya itu tidak kuat, karena itu akan menguatkan batiniah kita. Orang yang berwudu tidak diajarkan doa. Tapi ketika kita baca kitab Ihya Ulumuddin, ternyata ada doa pada setiap organ wudu. Saat membasuh muka kita baca doa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah mukaku di hari ketika semua muka manusia menjadi putih. Maka sekarang dipraktekkan, dijual obat pemutih di toko-toko kosmetik. Ini pakai oleh negara Ijen, muka putih. Mukanya putih, yang lain tak putih, ini kita hitam. Maka dari dulu Nabi sudah ingatkan, kalau kalian mau kawin, perhatikanlah calon istri kalian, lihat muka dan tangannya. Lihat muka menjawab dengan itu. Baru sekarang terjawab. Kalau ingin melihat calon istri, warna kulitnya itu asli atau tidak, dekatkan tangan ke mukanya. Kalau perbedaan sedikit, itu warna asli. Tapi bila terlihat black or white, muka putih atau hitam, itu terjadi penipuan. Ternyata dia kata doanya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah mukaku di hari ketika muka semua manusia menjadi putih. Saat membasuh tangan, Allahumma a'ti kitabi an yamini. Ya Allah, berikan catatan amalku dari tangan kanan. Begitu membasuh tangan kiri, wala tu'ti kitabi an shimali. Jangan engkau berikan catatan amal dari tangan kiri. Belum masukkan doa-doa ini, karena doa adalah substansi, esensi, nilai dasar dari ibadat. Maka begitu masuk bab sholat, belum tambah satu rukun, khusyuk. Maka tidak sah sholat apabila bagi orang yang tidak khusyuk, tapi sah sholat bagi orang yang tidak berjamaah. Ini pertimbangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka
Lebih baik saya nongkrong di kampus dulu, selesaikan hajat, baru kemudian masuk kembali. Artinya lebih baik sambil jongkok di WC ingat sholat daripada sambil sholat ingat WC. Ya, itu ada sederhananya. Dan itu dikutip dari hadis Nabi. Kalau betul pikirmu al-Masjid, karena ada hadisnya. Maka ada hadis yang menyatakan tuqra'u sholatu 'inda huduri ta'amin yushta. Makruh salat ketika sudah dihidangkan makanan yang sangat diinginkan. Bayangkan buka puasa, kuah goreng, kuah belano, bina kuah nanya. Begitu berkumandang azan, langsung seobjek yang ada. Ada sebagian orang berbeda-beda mazhab. Ada yang mazhabnya setelah buka puasa makan kue, minum air, sholat, makan. Ada yang mazhab buka puasanya begitu berbunyi sirine, langsung boleh kalau. Jadi apa kamu dia? Ikan yang ada dalam rumah, ikan yang ada dalam rumah. Orang yang hanya makan kue, minum air itu mereka sholat. Terlihatlah ternyata kue-kuenya dengan sesuatu. Hai kuenya ada mayang. Ini yang kalau beliau punya mayang. Lalu berbincanglah orang awam dan agawat kue-kuenya lebih penting beliau mayang. Padahal Nabi sudah menyatakan ada orang yang harus disesuaikan kapasitas ibadahnya. Makruh salat kalau makanan yang sangat diinginkan itu sudah dihidangkan. Ini ada yang ada makanan dihidangkan. Pikirannya adalah satu mungkin bagi kau. Gak ada khusyuk. Karena boleh batalkan salat karena terganggu oleh hal-hal yang lain. Kami baru saja pengajian pada pertemuan yang lalu di masjid Al-A'la. Orang yang sedang salat, tiba-tiba HP yang ditaruh di sampingnya itu ada yang sentuh-sentuhin mana? Hanya cuma main dia dengerin. Apa yang pikiran kau HP itu? Orang yang sedang salat, tiba-tiba anak yang kecil yang diajak ke masjid berjalan ke tempat lain untuk memantau, dibolehkan. Boleh menoleh karena hajat, tapi makruh apabila tidak ada hajat. Kan yang sedap selalu wajah ada kok kamu tulisan masuk dalam dan main di dalam ini. Sedap belum tidur benar dan duilan murah kayak mana. Enggak ada yang dikhawatirkan. Hanya karena enggak tahu apa sebabnya tengok ini kalau lagi wasit dulu jadi berjalan makruh. Tetapi apabila ada hajat dibolehkan. Bahkan sholat itu boleh dibatalkan apabila ada sebab kondisi darurat. Apa darurat? Ada sesuatu yang dimuliakan yang terancam keselamatannya. Anak kucing berjalan-jalan di pinggir sumur. Kita khawatir tercebur ke dalam sumur. Batalkan sholat keselamatan anak kucing. Tiba-tiba orang sekarang bertanya, berapalah harga seekor anak kucing dibanding sholat? Perintah Allah dan perintah Rasulullah. Karena kita tidak masuk surga dengan sebab amal ibadat. Kita masuk surga dengan sebab kasih sayang kepada makhluk Allah. Ini yang kita lupakan selama ini. Makanya dalam sebuah hadis, bahkan dulu sempat menjadi viral ketika disampaikan kajiannya oleh guru kita Profesor Dr. Quraisyihab. Dalam pengajian 1 jam durasinya, tapi dipotong hanya kalimat itu saja. Beliau sudah menyampaikan hadis. Nabi katakan kepada para sahabat, tidak ada seorang manusia pun yang masuk surga dengan sebab amalannya. Tidak ada seorang manusia pun yang masuk surga karena amalnya. Sahabat yang mendengar pernyataan ini penasaran dan bertanya, bahkan Anda ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Bahkan saya. Artinya bahkan Nabi pun tidak akan masuk surga dengan amalannya. Illa ar-rahimani rabbi, kecuali karena Allah menyayangiku maka aku dijamin masuk surga. Tapi video itu dipotong, bahkan aku pun tidak masuk surga. Itu yang judul kata Quraisyihab, Nabi tidak masuk surga. Maka menurut hafrongan padahal beliau sudah mengutip hadis tapi tidak utuh. Inilah penyakit, maka tidak boleh mendengar informasi sepotong-sepotong. Bayangkan Nabi, adakah orang yang lebih taat beribadat lebih daripada Nabi? Mendung ibadat Nabi tidak menyebabkan beliau masuk surga. Tapi apa kata Nabi? Illa ar-rahimani rabbi, kecuali karena Tuhanku sayang kepada. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud seorang raja, Nabi Sulaiman juga raja. Nabi Daud seorang nabi, Sulaiman juga seorang nabi. Tapi ketika Sulaiman yang nabi anak nabi, Sulaiman yang raja anak raja, bermohon kepada Allah agar masuk ke dalam surga, beliau tidak sebutkan ya Allah masuk
surga karena kerajaan. Tidak. Apa kata beliau? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunan-keturunanku ya Allah. Di ujung doanya, wa adkhilni, dan masukkan aku ya Allah, bi rahmatika, dengan kasih sayang, fi ibadikas shalihin, dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Beliau minta masuk surga bi rahmatika, dengan sebab kasih sayang. Maka pula pintu jula-jula apa halo ala termayang. Bila mengabaikan fungsi rahmat dan kasih sayang, maka pintu surga tertutup untuk kita. Bayangkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seorang pelacur Bani Israel. Pelacur. Dulu sebelum ada kata pelacur namanya lonte. Maka sekarang itu menjadi plesetan. Berarti lonte. Karena debunya tidak di lonte. Dulu itu kata yang buruk sekali. Tapi karena pelakunya tidak nyaman, bangsa yang sangat sopan ini mengganti istilah menjadi pelacur. Lama-kelamaan pelacur pun gak enak didengar, diganti menjadi WPS, want to sell, wanita tunasusila. Lama-kelamaan WPS pun gak enak didengar, diganti menjadi PSK, pekerja seks komersil. Maka mereka secara resmi diterima dalam lembaga buruh karena sudah bekerja dewannya. Maka sekarang dengan PGRI, dengan dosen, dengan karena pekerja seks komersil. Lama-lama nanti mereka tidak nyaman juga dengan PSK. Mungkin akhir-akhirnya akan diganti menjadi muslimat. Nah, itu mengakhiri jawab. PSK Bani Israel ini ketika sedang berjalan di bawah terik matahari, mendengar lolongan anak anjing yang kehausan. Dia bantu anak anjing ini untuk minum. Apa kata Nabi di hadis? Fa ghafara laha, Allah ampuni dosa pelacur ini. Tidak dijelaskan apakah dia benar-benar taubat tidak melanjutkan profesinya, apakah dia melaksanakan salat atau tidak. Yang dijelaskan di situ hanya dia memberi minum anak anjing, maka Allah ampuni dosanya. Padahal pelacur adalah manusia yang paling nista, anjing adalah binatang yang paling hina. Itu yang dibeli dan nagap alfai. Lagi alfai. Padahal tidak cocok pada manusia disebut anjing. Manusia hanya cocok disebut dua perkara. Yang pertama babi, yang kedua tibet. Lagi tibet, lagi bui. Kenapa? Karena dua-dua makhluk ini mempunyai kesamaan dengan manusia. Untuk babi tidak ada organ makhluk hidup binatang yang paling sesuai untuk manusia dengan manusia kecuali babi. Kulit kita luka ada, tercangkok kulit mau bro, tercangkok kulit kambing bro, tapi tercangkok kulit kuih menyambung menyatu. Ketika banyak yang sakit jantung, diganti katup jantungnya gantung buih bro. Kenapa? Organ tubuh babi itu paling menyatu dengan manusia. Maka menyunau pakai lagi buih itu cocok. Kenapa? Karena organ tubuhnya sesuai dengan itu. Yang kedua ada kecil. Kenapa? Karena itu sepupu dekat kita. Maka disebut orang bukan. Oleh karena itu sepupu dekat, maka banyaklah warga Aceh dan Banda Aceh, Aceh besar yang barangkali agak sedikit senang bersilaturahmi. Aceh kalau sapu rohannya dia silaturahmi masuk sepupu dekat. Dia bude ya, jasa sepupu dekat. Sepupu dekat. Padahal sepupu dekat kita itu makhluk yang luar biasa. Mereka sangat mandiri. Mereka sangat mandiri. Menyokadu di gereja, minta pokoknya kadro di istirahat, dan mereka hidup berkelompok berjamaah. Kasih sayang dan cintanya pada anak pada kelompok luar biasa. Tapi sejak berinteraksi dengan sepupunya yang lain, apa yang terjadi? Mereka mulai malas kerja, sering meminta-minta. Dirinya tak jauh dari jauh saya. Pokoknya ida begini aja nanti sama dengan bila orang dia aku. Dulu yang korban menumpuk lagi bersama. Sejak kita berinteraksi dengan mereka, binatang itu sudah pandai minta sedekah. Yang minta duit
Tengok kali ini mereka. Mereka akan bawa proposal ke kantor-kantor. Yang menjawabnya Mbak proposal itu kena datang. Yang memperoleh haji kami. Karena ternyata mereka itu luar biasa. Maka tingkah laku mereka seperti kita. Oleh karena itu Allah laknat Bani Israel menjadi kera dan menjadi babi. Faja'alna minhumul qiradata wal khanazir. Kami laknat Bani Israel dan kami jadikan mereka sebahagian menjadi kera dan sebahagian menjadi babi. Itu dari sejarah masa lalu. Maka kalau Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species katakan manusia berasal dari monyet, betul ya kan? Tapi dia tahu orang Yahudi, Charles Darwin itu keturunan Yahudi, Bani Israel. Maka Bani Israel dilaknat oleh Allah jadi babi, jadi kera. Maka mungkin Charles Darwin ini penasaran tentang asal usul nenek moyangnya, datang ke perkampungan asal Bani Israel, perkampungan Ailan di tepi laut di dekat sungai Nil. Apa yang terjadi? Dia gali sarkofagus benda-benda batu kuno tersebut. Mungkin saja dia ternyata yang ada adalah tulang belulang monyet, bukan manusia keturunan monyet. Tahu itu ini. Tapi hanya untuk orang Yahudi. Ini keturunan Nabi Adam. Ini digambarkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran dan ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa berhadir di majelis ini. Penghormatan saya juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru saya yang sudah berhadir, hadirin dan saudara sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat akhir zaman. Yang terakhir itu banyak kenikmatan. Anak muda mungkin rumah boleh mengaji karena perjuangan sudah selesai pada anak sulung. Anak sulung yang pengen pakai kayak agak-agak roh adik dengan nikmati yang kanan. Anak sulung yang lagi bayar daun roh baru dengan minyak. Anak musuhnya sih nikmat saja. Bandung daun timang, bangga kan, roh bagian. Maka demikian pula yang terjadi pada umat ini. Kita yang terakhir. Dan makin di akhir ternyata makin mudah. Syariat makin mudah, kehidupan dunia juga makin mudah. Bayangkan, kita yang hidup sekarang ini bukan raja, bukan bangsawan, bukan siapa-siapa, hanya rakyat jelata. Tidak pula orang kaya, miskin kita. Tetapi semiskin-miskinnya kita sudah punya mobil. Nama oh, ada motor, pernah naik mobil. Semiskin-miskinnya kita pernah naik pesawat. Oh, tapi setidak-tidaknya pernah melihat pesawat terbang. Nah, kita baca dulu. Kita baca dulunya pesawat itu punya bilang darah kamu ya. Jadi saya pikir kamu ada kamu baca dulunya ngomong. Ya, saya ketika terima murid baru di pesantren di dulu, yang murid-murid yang juga di kota menaiki pesawat dulu di gelar. Ikan ada cakap sama dan kamu baru buat ikan diganggu gara-gara pesawat. Ternyata waktu kan di Quran. Maka itu di ulang minta dia baca rujak. Kau baca rujak tu dia kena kat dalam pesawat kan. Maka pucuk tahu dia. Mereka macam tu dalam dalam dia. Seburuk-buruknya kita sekarang, kita pernah melihat pesawat. Tapi bayangkan Sultan Iskandar Muda, derajat hantam ke gerobak ke kita di Buddha pakai berarti itu aja tidak pernah naik pesawat. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada pesawat. Tapi bukan berarti tidak ada yang terbang. Sudah ada yang terbang di zaman Sultan Iskandar Muda. Tapi hanya di Pulau Jawa. Namanya Gatot Kaca. Kita bawa tapi di Aceh ada belajar Sultan Iskandar Muda, hantam berasal listrik, hana pakai AC, hana remote bagainya. Tapi semiskin-miskin kata sekarang kita bisa menikmati semuanya yang kenikmat di akhir zaman. Ibadat semakin mudah. Bayangkan dulu orang berwudu kecilongi pada mulai belum berbunyi. Mana berulang. Maka untuk menghemat air kita tak punya keran. Akhirnya ember itu tubuh berjangan dia roh. Ini gitu. Bayangkan penderitaan di masa lalu. Tapi alhamdulillah sekarang ibadah itu menjadi mudah. Masuk wong kikip di pintu,
ada water heater, pemanas air. Tinggal boleh kan kasut ubi. Menyok mula-mula yang mana boleh bunyi maka. Karena dulu ada kawan saya kuliah di Mesir. Dia dari mana? Sulawesi Utara. Mengaji di pesantren Darussalam Labuan Haji. Bertiga kami berangkat ke Mesir. Saya ada Samsul Bahri, anak dari mantan ketua di BNKK besar, Tengku Amin dulunya. Kemudian kawan saya Ivan Wahyu dari Widi namanya. Sampai di Mesir dia bangun pagi karena memang musim dingin di bulan 9. Masuk kamar mandi itu bahaya keran di rumah. Cuma karena asrama mahasiswa itu keran air panas yang dasarnya warna merah sudah lentur, kawan ya. Mereka hanya membedakan sisinya sejak kanan dan kiri. Mau membantu itu bahaya. Menandati dari keran itu gerak lagi. Memang lagi udah berbomba. Lagi udah berbomba. Karena tidak pernah tahu bahwa itu ada air panas. Jadi ini kenikmatan dunia. Kita sudah bisa untuk beradaptasi. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Muhammad. Maka kata Rasulullah, ana habbukum minan nabiyyin. Saya ini jatah kalian dari semua nabi. Ada 124.000 orang nabi yang diutus oleh Allah. Diseleksi, dilantiklah 313 orang diantaranya menjadi rasul. Dari 313 diseleksi, 25 orang diabadikan nama di dalam Al-Quran. Yang 25 orang ini wajib dihafal. Yang malamnya pada apanya? Apa yang jadi? 25 orang. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu untuk menghafal Nabi ini tidak rumit. Kita tinggal menghafal nama kawan 25 orang. Karena nama kawan-kawan kita pun nama Nabi. Musa, Sulaiman, Harun, Dawud, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Yusuf, Syuaib, Yaqub. Dulu. Tapi sekarang kalau ada orang lahir anak laki-laki datang menemui dia, tengku-tengkunan kata, anak kepon, baru agama. Kamu punya agama, anak tengkunan ada, anak pun ada. Tuhan kananku, Tuhan kananku. Dia kerjanya berbantah, aku puji kamu. Tuhan kananku, Adam Tuhan. Ini perlu mengenal nama itu harus keren lagi nama barat. Baru keren ini Michael. Nanti cenderung gimana mau nama itu? Michael Roger Teluk. Padahal orang barat sendiri tidak malu pakai nama Adam. Ada kawan saya artis komedi Hollywood, Adam Sandler. Ada ini dia cenderung mereka Adam. Maka dulu orang tua kita tidak perlu menghafal nama Nabi. Tinggal kenali 25 orang kawan, maka sudah terwakili 25 orang Nabi. Sekarang tidak ada. Jika ada 4 yang membawa dalam Adam tidak ada lagi nama Idris, Nuh, Saleh, belum tahu. Sulaiman, ia berarti berikan nama Sulaiman. Nya nama Siti Muhammad Najum, Najib Sandiaga Salahuddin Uno. Anak laki-lakinya itu diberikan nama Sulaiman. Karena tafa'ul barangkali sejak dia punya anak Sulaiman dia kaya raya. Karena Nabi Sulaiman Nabi yang kaya raya. Hidupnya cuma diingat istri ketika hamil disuruh baca surat Yusuf. Kenapa? Agar harapannya supaya bayi yang lahir setampak Nabi Yusuf. Jika ada perempuan yang hampir setiap wanita hamil membaca surat Yusuf. Tapi belum lagi yang lagi Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mengubah fisik. Al-Quran hanya mengubah akhlak, mengubah watak, mengubah hati. Maka karena ini tidak pernah disampaikan. Banyak ibu-ibu hamil kecewa. Pulang buku gembok ibu bapak. Lagi ada luting. Bukan. Al-Quran tidak mengubah bentuk fisik. Al-Quran mengubah bentuk hati, akhlak. Maka orang kalau sudah baik akhlaknya, fisik bisa diabaikan. Tapi kalau orang buruk akhlaknya, fisik itu hanya penentu awal. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, Masya Allah, menyegarkan. Maka berusaha tahu kenapa di Mesir itu wanita cantik luar biasa. Saat saya duduk dengan seorang kawan, sekarang belum menjadi ketua OKI perwakilan Aceh. Di lantai 2 di balkon, lewat 10 orang cewek-cewek Mesir mahasiswi. Apa kata beliau?
Cewek-cewek Mesir cipluk rojak kiblat rola. Lebih kalau dia cipluk rojak kiblat rola. Ini yang cipluk rojak mana jelas rola. Tadi pertanyaan, kalau kita di Aceh ini ada banyak pria yang berbangga rumah punya negara itu Rino Arab. Yang keturunan Arab yang terhitung sekian, dunga lagi. Pertanyaannya, kenapa tidak pria-pria kaya di Aceh langsung berangkat ke Arab kawin ke Rino Arab? Itu original Arabnya. Tapi ternyata ada persoalan pada budaya. Jadi kebaguinan, bahana gue banget. Ini kata gue banget ada guru gitu. Maka mana gak lagi hati. Ternyata faktor budaya ini luar biasa. Maka Islam mengajarkan bahwa Al-Quran tidak akan mengubah fisik Anda, tapi Al-Quran akan mengubah kehidupan Anda. Inna hadzal kitab, inna Allah la yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan sebab Al-Kitab ini, Al-Quran ini. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah merendahkan kaum-kaum yang lain. Nah, gubernur sedang berpuasa melecehkan Al-Quran, berakhir pemilihan. Aceh tidak pernah dikenal oleh dunia. Ada beberapa orang anak mudanya yang fasih melantunkan ayat Al-Quran, dikenal di dunia. Ustaz Iqbal Hasan, juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Iran. Ustaz Tabdir Feriza Hasan, juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Turki. Dan berdua ada puasa. Iqbal Hasan, Tabdir Feriza Hasan, yang dimana daun anak Hasan. Di Aceh tidak ada. Di Aceh merupakan bupati payah, merupakan gubernur payah, terus ke dia Turki, ngomong presiden tidak. Kenapa? Allah angkat dengan Al-Quran. Tapi kita tidak menghargai orang-orang yang ahli Al-Quran. Kita hargai orang yang keterampilannya tidak berpengaruh di akhirat. Dulu ketika Olimpiade, ada wanita dari Indonesia juara angkat besi. Ketika dia pulang dari Olimpiade dengan medali emas, Presiden turun dari istana menyambut dia di bandara. Dia diberikan bonus 5 miliar dan gaji seumur hidup 20 juta sebulan. Nyembak gerak-gerak coba. Belum tentu itu prestasi. Kadang cimbak mungkin lagu gerak-geraknya. Juara yang pakai bau bagi oleh bau. Tapi orang yang mengaji Al-Quran dari banyak ketika berpandai bicara lidahnya diasah untuk fasih bertutur dengan huruf-huruf Al-Quran. Dapat dia nyandung latihan berulang-ulang juara tingkat internasional, tapi tidak ada penghargaan di negeri kita. Ustaz Tabdir Feriza Hasan sampai sudah juara tetap honorer dengan terjemahan. Nampak minat kerja pada gaji tiga kali lebih. Lenjuk di gaji hijau dengan terjemahannya duduk macam. Karena kita tidak menghargai. Suatu hari saya diundang ceramah maulid di sebuah puskesmas. Beliau yang tilawah dan saya yang ceramah. Tapi beliau yang kapasitasnya internasional duduk di belakang di kursi plastik. Saya yang kapasitas juara pidato tingkat itu dia untuk saya komplain kepada dia. Kalau Ustaz Tabdir tidak mau duduk depan, saya duduk di belakang. Baru dicari kursi yang lain untuk beliau duduk di depan. Sedemikian kita tidak menghargai orang-orang yang ahli Al-Quran. Ketika pertama kali saya bertemu dengan Ustaz Hamdi Yunus, Jepat Pak Menasah Kampung Lantemen Barat. Ada acara waktu itu peringatan maulid juga sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu. Waktu itu di Iwan Johan masih mencalonkan jadi wali kota, masih kecilnya Deku apabila juga sorry dan yang kini saya kata wali Johan lihat Deku Alam Syah. Ada saya baru pertama melihat Ustaz Hamdi Yunus secara langsung ketika sebelumnya hanya mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibaca di radio. Menampak bahagia lebih. Tapi ketika ceramah saya biasakan kekecewaan saya. Betapa kita tidak menghargai orang yang ahli baca Al-Quran. Andai kata yang duduk di depan ini seorang penyanyi, maka mengenal-kenal berbagai hukum. Tapi Ustaz Hamdi Yunus begitu orang berbagai hukum, itu duduk kan? Duduk begitu oleh rumah ayat.
Yang duduk yang bergek kan, habis berdua dah. Yang lagi berdua je lagi berdua. Padahal yang tu tinggal ya, macam dok tahu idea. Kita tidak menghargai prestasi Al-Quran. Lalu bagaimana Allah akan memuliakan kita? Maka bila ingin melihat di mana posisi kita di hadapan Allah, perhatikanlah di mana posisi Allah di hadapan kita. Orang yang senang membaca Al-Quran, Allah angkat derajat dan kehidupannya. Kita luar biasa. Ajarkan anak-anak kita untuk fasih bertutur dengan ayat-ayat Al-Quran. Paling pun yang asal ilmu, menyoalnya baca ilmu, nyariakan dia ilmu. Ayah yang tidak sholat pun terpaksa datang ke masjid karena anak jadi ilmu. Tapi kita tidak pernah hargai anak-anak yang fasih melafalkan Al-Quran, maka anak dia ilmu. Mungkin dah ilmu itu dan depan. Mata dia depan ini banyak depan. Anak-anak depan dan mungkin kecuali pakai krim baru depan ya. Kenapa? Karena tetap mengikut hukum cairan. Dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Kita apresiasi anak-anak yang bisa Al-Quran ini. Maka Al-Quran datang untuk mengubah akhlak, mengubah perilaku dan mengubah kehidupan kita. Maka kata Sayyidina Umar, kunna qauman adillah. Dulu kita bangsa ini hanya jahiliyah, bangsa barbar, tidak ada dalam peta dunia. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan datangnya agama Islam. Tiba-tiba bangsa Arab terkenal di dunia. Famahma talabna al-izzata bighairi Islam adzallanallahu. Maka kapanpun, dimanapun kita mencari kemuliaan dengan mengabaikan nilai-nilai Islam, Allah akan hinakan kita. Maka coba perhatikan orang yang mencari kemuliaan dengan mengabaikan Al-Quran. Boleh jadi secara karir politik sampai tingkat presiden bahkan sekjen PBB. Tapi begitu berakhir jabatan, habis kemuliaan. Coba perhatikan orang yang mencari kemuliaan dengan kekayaan. Kaya, Bandung pun dia cedera. Tapi begitu dia habis kekayaannya, langsung menderita, tidak ada yang melirik. Tapi coba perhatikan orang yang dimuliakan oleh Allah karena ilmu dan Al-Quran, sampai kapanpun tetap mulia. Termasuk diantaranya para guru, baik guru ngaji atau guru sekolah. Karena ini bagian dari pengajaran Al-Quran, maka Allah muliakan. Maka ketika Allah ingin memuliakan bangsa Arab, dipilih di antara bangsa Arab tersebut dari 25 orang Rasul yang tertulis nama dalam Al-Quran, 5 orang diseleksi menjadi ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para Rasul. Allah tidak sebutkan ulul azmi simpulan. Nabi tidak katakan ulul azmi simpulan. Tapi para ulama berijtihad. Ada satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kami ambil dari para nabi perjanjian dokumen mereka. Sudah disebut para nabi, dia tidak mau bantu. Tapi Allah sebutkan secara terpisah setelahnya. Wa minka, dari engkau wahai Muhammad. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Disebut Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Maka 5 orang yang disebut terpisah ini disepakati sebagai ulul azmi. Penderitaan mereka luar biasa, ujian kepada mereka luar biasa. Tapi dari 5 orang ulul azmi, Allah pilih lagi 1 orang untuk menjadi imamul anbiya wal mursalin, dan beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat istimewa sampai Allah tidak pernah panggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Ngecilau Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Quran nggak ada ya Muhammad. Tapi semua Nabi lain dipanggil namanya. Ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggal di dalam rumah dalam surga. Nabi panggil Nabi Nuh. Ya Nuh innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anakmu melakukan perbuatan yang tidak patut. Ibrahim dipanggil namanya ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi sampai Nabi kita gue pangkat Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu.
jilbab mereka. Jilbab tertulis dalam Al-Quran jalabi bihinna, bentuk jamak dari jilbab. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna, dengan merendahkan jilbab itu mereka mudah dikenali. Fala yuzaina, maka mereka tidak dilecehkan. Ayat ini turun terkait peristiwa yang terjadi pada Asma binti Abu Bakar. Beliau keluar suatu hari dengan seorang budak perempuannya, dan dua-duanya tidak pakai tutup kepala. Di gerbang budak di bawah. Sampai di jalan lewat anak muda, sui-sui. Sebagai wanita terhormat bangsawan putri Abu Bakar, Asma tersinggung. Maka begitu pulang dia lapor pada Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki di jalan itu menggoda kami. Maka turunlah ayat tersebut, supaya kalian tidak dilecehkan, kalian tidak digoda, maka pakai jilbab, tutup hijab yang benar. Hanya budak yang tidak boleh tutup kepala. Maka ternyata dari zaman dahulu budak tidak diizinkan pakai tutup kepala. Maka ketika dulu ribut Menteri Aceh, digugat oleh seorang anggota Dewan DPR dari Aceh, dan Bu Asriza Asnawi, digugat kenapa uang 1.000 mencantumkan foto Cut Mutia yang tidak pakai penutup kepala. Orang perempuan Aceh dari dulu sudah tutup kepala. Ternyata itu bukan gambar Cut Mutia. Saya dapatkan gambar itu dalam sebuah buku Brade Acenes karangan Abu Bakar Zendra, orang Belanda. Ternyata itu adalah foto yang diambil dari seorang putri raja yang didampingi oleh dua orang dayang-dayangnya. Ada Cut Putra Lempang Payung sedang berfoto, di sampingnya ada dua orang dayang-dayang. Istri Raja Permaisuri itu tetap pakai kerudung menutup aurat, tapi dayang-dayang yang budak ini tetap dia tidak menutup kepala. Nyom yang dayang-dayang hanya duduk boleh, pegangnya Cut Mutia. Adakah mungkin seorang Cut Mutia, seorang yang alim mujadidah, tiba-tiba beliau itu tegur bangku? Sangat tidak logis, dan itu ada bukti sejarah. Itu kan, tapi tetap kita berada di ujung dan mereka berada di pangkal. Gawat ini umat ada dulu. Maka uang yang 1.000 itu tetap beredar dengan gambar Cut Mutia yang tidak pakai untuk kepala. Kita berjuang supaya kepala orang Aceh yang perempuan ditutup dalam gambar, tapi pro Aceh ini paham daerah. Gambar itu boleh paham. Maka tidak. Ini tanggung jawab. Maka Allah muliakan Nabi dengan panggilan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Di Aceh, Nabi Muhammad tidak dihargai. Karena dalam salawat kita menyebut nama beliau suka-suka hati. Dan ada hilang rasa hormat. Ya Maulana ya Habibi, nebrek kamu bauleti. Mana itu? Menyohan nebrek. Ini kamu main macam mana? Menyohan nebrek. Oh ya Muhammad, neberi syafaat kemudian hari. Kau tak akan ingin kata-kata itu. Menyohan nebrek. Itu di Nabi bukan dia gula nebrek apa? Nabi menyohan. Oh ya Muhammad, seolah-olah Muhammadnya jadi itu. Allah saja tidak pandai, tidak memanggil dengan sebutan ya Muhammad. Tiba-tiba kita memanggil beliau ya Muhammad. Tidak ada yang memanggil Nabi ya Muhammad kecuali orang kafir Quraisy dan kecuali paman-paman beliau. Yang lain bantu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kecuali orang-orang Badui yang tidak berpendidikan, ya Muhammad, ya Muhammad. Maka kita membedakan kualitas pergaulan seseorang itu dari panggilan dan sebutannya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sopan, tentu dan apa, berarti dia punya pendidikan. Perempuan tentu kamu apa? Yang jika dari depan, yang paling contohnya kan ada waktu dia ikutnya. Kenapa? Kakek bahasanya. Walaupun pada sebagian daerah kak itu menjadi standar pembicaraan. Kalau sebelah sana bude, ABD, wablah di bude. Ini bukan ABS dengan ALS. Wablah di Selawat dengan wablah mas Selawat. Ini ABD lah di bude. Untuk orang tua manggil Ji, nggak ada masalah. Karena memang itu standar berbahasanya. Ini faktor budaya. Makanya diajarkan dalam agama, man 'arifa lughata qaumin salima min afatihim. Barang siapa yang mengenal budaya suatu kaum, selamat dari kejahatan mereka. Allah saja tidak memanggil beliau ya Muhammad. Itu yang namanya
Mi'an oh ya Muhammad, neberi syafaat kemudian hari. Kesadaran datang pada generasi berikutnya. Mereka ubah kalimat tersebut dengan yang lebih layak. Ya Maulana ya Habibi, nebret kamu baule titi halo lagi tajam, bet mesir tapagaki. Hanali teman. Ini persoalan sebutan. Itu belum lagi dalam bentuk salawat kita. Dan saya sudah lama sekali membuka. Kenapa kita berselawat tidak pernah sesuai dengan aturan? Muhammad itu bacaannya pendek, tapi coba dengar orang berselawat selalu dibanyakan. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kan banyak mana? Yang ceritanya kepada ahli tilawah, banyak pun banyak mana. Muhammad yang pendek terjemah itu banyak. Allah yang panjang minimal satu alif dipendekkan. Maka saat orang berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allah itu minimal satu alif. Seharusnya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tiba-tiba dipendekkan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nyan tiga orang berarti tiga orang, tiga orang berarti tiga orang. Tiga berarti tiga orang, tiga berarti tiga orang, tiga orang. Apa sulitnya untuk patuh pada kaidah bahasa? Baru dimaafkan karena zo dalam bahasa Arab, perasaan, do dalam bahasa Aceh. Ada guru kita yang berzikir, ketika bilangannya semakin banyak, temponya semakin cepat. La ilaha illallah. Menyangka dia itu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketika sudah di atas 100 kali, hanya kali itu namanya La ilaha illallah. Nya dia terdogo. Cuma yang kita tidak paham, supi benda dosa, ini beliau. Imam yang memimpin zikir masih santai saja, tiba-tiba makmum itu geruk-geruk. Itu memperolok-olok nama Allah. Maka Allah itu panjang, Muhammad pendek. Allahu Akbar. Muhammad, tidak boleh Muhammad, itu bukan Nabi kita. Maka bacaannya Muhammad. Patuh saja Al-Quran sesuai irama. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Biasakan saja yang benar, agar salawat kita itu sampai kepada Nabi dan kita berhak mendapatkan syafaat darinya. Bagaimana tidak berhak mendapatkan syafaat bila kita beriman? Sedangkan Abu Lahab yang kafir saja mendapatkan syafaat karena kecintaan kepada Rasulullah, hanya karena memuliakan Nabi di hari lahirnya. Ketika Nabi lahir, di dalam kamar itu ada 4 orang perempuan. Yang pertama bernama Aminah binti Wahab, wanita yang sedang hamil. Yang kedua bernama Barakatul Habasyiyah, dalam sejarah dipanggil Ummul Aiman. Yang ketiga perempuan bernama Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Yang keempat yang bertindak sebagai bidan, namanya adalah Ashifah. Beliau telah kawin dengan seorang pria yang bernama Auf dan punya anak laki-laki yang paling kaya di kalangan para sahabat, Abdurrahman bin Auf. Tapi sayang, dalam penjelasan ceramah Maulid tidak pernah disebutkan Ashifah jadi bidan. Selalu yang jadi bidan Asia Maryam. Asia ibu angkat Nabi Musa, istri Fir'aun, sudah meninggal 4.000 tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad lahir. Maryam ibunda Nabi Isa sudah meninggal 570 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Bagaimana orang yang meninggal bisa menjadi bidan? Andai kata orang meninggal sudah jadi bidan, sungguh wanita yang ingin melahirkan lebih nyaman dengan bidan senior. Ini jadi bidan lebih jauh, baik praktek ya. Mari baca, jawab bidan senior. Maka dia itu baginya ada jawab. Tapi orang meninggal tidak bisa berinteraksi dengan orang hidup. Secinta apapun
Makanan pendek hantu punya rumahku. Hantu bukanlah arwah. Hantu bukan pula arwah penasaran, karena arwah tidak sempat penasaran. Kalau arwah ini baik dalam masa hidupnya, istirahat dalam kubur. Hanya juga itu. Inna yang pilih yang yang baik di saudara. Istirahat dalam kuburnya, bangun nanti hari kiamat. Kalau arwah itu semasa hidupnya jahat, disiksa dalam kubur oleh malaikat. Andai kata arwah bisa penasaran kekayaan jadi hantu, maka saya sangat yakin di saudara lepas hantu. Kenapa? Orang-orang jahat yang meninggal daripada disiksa dalam kubur diminta izin kepada mereka. Kata mereka banyak piu-piu. Maka ini piu-piu waktu ada. Daripada lembu itu pada mereka lebih dari hantu yang ada. Tapi tidak ada orang yang bisa lolos dari siksaan malaikat apabila memang dia jahat. Makanya bergentayangan itu adalah jin. Jin yang mendampingi kita sejak ditiupkan roh. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setiap jiwa itu kami tampatkan seorang syaitan padanya yang menjadi pendamping seumur hidupnya. Tubuh kita ini menjadi SKPD-nya. Kalau itu benarnya meninggal kita, maka kantornya ditutup. Kayaknya kakak yang merokok dia banyak jin delegasi. Maka jin ini hanya berkunjung ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh jasad itu semasa hidupnya. Maka jin hantu selalu bersifat lokal, enggak pernah interlokal apalagi internasional. Hanya hantu jatuhnya memang, kecuali dia dengan demo gitu. Karena pernah diundang oleh. Hantu itu semua bersifat lokal. Dia bermain di tempat yang sering dia kunjungi dalam masa hidupnya. Maka dulu itu menjadi permainan para dukun yang bermain ilmu hitam. Makanya setiap kasus kecelakaan meninggal berdarah, darahnya dibakar. Setiap orang yang meninggal kecelakaan, mayatnya dikawal agar tidak ada organ tubuhnya yang bisa dipakai untuk menaklukkan jin ini. Kenapa sekarang ada pengajian di kuburan? Di bulan Nabi Muhammad itu malam kuburan. Mengaji di kuburan bukan ajaran syariat, itu ajaran adat. Karena dulu orang tua kita meninggal, kuburannya di tengah hutan. Ada orang yang mengamalkan ilmu hitam. Untuk kesempurnaan amalan ilmu hitam ini, mesti menggunakan organ tubuh dari mayat yang belum lebih dari 7 hari. Bila bapak ibu masih ingat, segar dalam ingatan sekitar 7 tahun yang lalu, ada pemberitaan di media nasional, TV swasta di Jawa Timur. Itu terjadi kasus beberapa kuburan baru digali, hilang organ tubuhnya. Ketika tersangka ditangkap oleh polisi, apa pengakuannya? Dia sedang menyempurnakan ilmu hitamnya untuk bisa menghilang. Belum sempat hilang sudah ditangkap. Untuk kesempurnaannya itu syaratnya organ mayat yang belum lebih dari 7 hari. Maka dulu orang tua kita karena kuburan di tengah hutan ditugaskan orang-orang untuk menjaga kuburan. 7 orang jaga kuburan. Lama-lama mereka berpikir daripada yang jaga kuburan orang main badai juga proyek jalan mana selesai. Bukan hanya 7 orang benar. Maka dicarilah yang menjaga kuburan orang yang mengaji. Iran dan menjaga 7 orang lebih benar. Tapi sekarang tidak perlu lagi jaga kuburan karena satpam jaga. Apalagi kuburan dalam komplek rumah. Bahwa ada yang mengaji silakan, tapi yang jangan niat mengaji ini untuk menakut-nakuti malaikat. Hanya bukan hanya menyohana buatnya mereka akan menyohana. Mau menakut selama masih ada orang duduk di kuburan mereka datang. Ini pemahaman yang sangat keliru. Jangankan kita yang mengaji di atas kuburan, Rasulullah di atas kuburan mereka datang bertanya. Maka dalam sebuah riwayat, seorang sahabat meninggal dunia, diantarkan ke kuburan. Begitu selesai diratakan kuburannya, Nabi tegak berdiri berkatakan, "Ud'u li akhikum at-tasbih wastaghfiru lahu fa innahu al-ana yus'al." Mohon ampunan untuk saudara kalian ini dan minta ketetapan untuknya karena sekarang saat ini dia sedang ditanyakan oleh mereka. Nabi ya di kuburan, malaikat yang menjawab. Namanya di kuburan malaikat begitu. Kalau gara-gara keberadaan kita tugas malaikat terhenti, maka berikut dengan kita diseret dalam kuburan. Gara-gara buka buku camping mereka. Kalau sekedar mengaji silakan mengaji. Tapi untuk apa mengaji?
kuburan bukan hanya 7 hari perlu, sampai hari kiamat. Dan itu durasi waktu yang sangat panjang. Saya baru berusia 44 tahun. Hari ini saja sudah sampai di Pak Menaji Kota Bakti. Kalau mau mencek itu nggak kenal. Kakek saya sudah meninggal sejak dari tahun 60. Masuk dalam kubur yang sempit itu dan sampai sekarang belum pindah kemana-mana. Mendapat. Dan itu akan sampai hari kiamat dalam kuburannya. 50 tahun lebih kakek saya sudah dalam kuburan, 60 tahun lebih sudah dalam kuburan, dan beliau tidak kemana-mana. Saya hari ini sudah kemana-mana, dan itu masih berlanjut. Maka kalaulah kita katakan hidup di alam janin hanya 9 bulan sampai maksimal 2 tahun di masa lalu, hidup di dunia kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun, dalam kuburan ratusan tahun sampai ribuan tahun. Nabi Muhammad kata dia mau dalam kuburan. Bayangkan Nabi Adam berapa puluh ribu tahun, dan kita masuk kuburan hanya tiga kiamat. Maka apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Hendaklah kalian menafkahkan harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau tunda kematianku sebentar saja? Ini adalah macam itu ya Allah. Untuk apa? Fa'asaddaqa, saya ingin bersedekah, wa akum minas shalihin, dan saya ingin menjadi orang yang saleh. Nyandung urang beriman abihu, urang yang taat abihu, menjelang ajal doa Allah. Ya Allah, kami berdoa. Apa tujuannya? Hanya untuk bersedekah saja. Kita sekarang alhamdulillah masih hidup, hanya tinggal kita. Karena berarti belum bisa dekat. Maka ini pengajaran Allah. Kalau kita ingin bersedekah untuk orang tua yang dalam kubur, maka jangan mengaji sehari, 2 hari, 7 hari. Bersedekahlah untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, balai pengajian, sekolah, termasuk masjid umum. Apapun yang bermanfaat untuk orang banyak, itu akan bermanfaat untuk orang yang kita niatkan sampai hari kiamat. Tengok, maka selagi masih hidup kita berusaha untuk hal yang demikian. Maka alhamdulillah, ketika dulu ada peresmian sebuah masjid di Darussalam, Masjid Nurul Huda di Limpo, khutbah pertama oleh Imam Masjid Raya, Imam Besar Masjid Raya, Profesor Asman Ismail diarahkan ke sana. Masjid itu sedang dalam proses pembangunan. Saya sampaikan dalam khutbah Jumat, saya provokasi. Kalau kita ingin selesai masjid ini lebih cepat, sebenarnya solusi sangat mudah. Orang Aceh itu orang senang berkenduri. Yang menyonau dengan behut itu hurau kenduri. Kenduri itu kalau 10 hari anggarannya tidak kurang dari 20 juta rupiah. Aku mau beda untuk 10 hari kenduri. Maka kenapa kita ngajak orang-orang yang berkenduri ini? Sisihkan kenduri itu setengahnya untuk pembangunan masjid. Nyo kenduri kunci abiu 10 juta. Tamu yang datang bisa makan walaupun nggak bisa bayar. Tapi 10 juta lagi adalah sedekah untuk masjid, pembangunan masjid, niat atas nama orang yang meninggal. Saat kita lupa berdoa, doanya mengalir dari masjid, dari tiang masjid, dari lantai masjid, dari dinding masjid. Kalaulah begitu programnya, maka setiap satu orang meninggal 10 juta untuk masjid. Dalam satu kampung sekurang-kurangnya dalam sebulan ada 4 orang meninggal. Mampu kamu berita, nabi ibu di kampung berita. Kalau ingin lebih cepat selesai masjid, berdoalah agar lebih banyak orang meninggal. Makin banyak sumbangan masjid. Nyo berleda, berleda, putri itu kita doa itu doa ini. Maka dia mau bangun gak ada masjid. Selesai. Maka kita berbanyak-banyak sedekah tersebut. Maka hari ini, kalau bapak-bapak yang pernah mengenal saya, mungkin tidak pernah merasa diundang untuk kenduri maulid di rumah saya. Di pesantren mungkin ada. Saya tidak pernah buat kenduri maulid di rumah. Karena itu sampai sekarang saya selalu mengajak, jangan kenduri maulid itu di rumah. Buatlah kenduri maulid itu di masjid. Maka ini karena saya tidak mau buat kenduri maulid di rumah, saya bilang kepada panitia masjid Darul Falah itu, usahakan khatib dan BKM masjid yang bertugas hari Jumat
di warung-warung terdekat dan biayanya itu saya tanggung. Siapapun hadirnya, silakan ajak makan siang yang layak, kenduri yang patut, ajak ikut dengan BKM yang bekerja, yang gulung tikar, yang bekerja masjid, ajak makan siang bersama. Makan suka-suka di BBI, saya yang bayar. Apa cuman itu kenduri mulut ke? Bukan kenduri mulut ke? Sedekah yang bermanfaat, monumental, bukan sesuatu yang hilang segera. Tapi kalau kenduri di rumah-rumah, satu hari 10 rumah kita datang, muncul itu go. Kau dah baik. Maka mulai kita alih untuk hal-hal yang produktif. Maka lahir Nabi Muhammad malam itu, subuh mendekati subuh, yang jadi bidan adalah asyifa. Apa yang terjadi? Kelahiran beliau, kata Nabi Allah teladan, ma wulidtu min sifahil jahiliyyati syai'un. Saya tidak dilahirkan oleh Allah dalam tradisi perbuatan zina orang jahiliyah. Wa ma waladani illa nikahun islamiyyun. Saya lahir dalam pernikahan yang Islami. Kenapa? Ayah dan ibu Nabi menikah dengan cara Islami, padahal agama Islam belum ada. Abdullah dipegang tangannya oleh Abdul Muttalib, diajak ke rumah Wahab bin Abdul Manaf untuk menikahi putrinya yang bernama Aminah. Di jalan ketemulah dengan sepupu dari Waraqah tadi, Utailah binti Asad. Hari itu baru saja disembelih 100 ekor unta pengganti dari nyawa Abdullah yang harus disembelih. Habis berdoa unta, Abdul Muttalib pegang tangan Abdullah, diajak ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Di jalan tiba-tiba ditegur oleh Utailah, ya Abdullah, waqa'ta ala qalbika waq'atil ibil. Engkau itu telah menimpa hatiku seperti unta yang terakhir. Depan Tuhan berlari menggoda Abdullah, tapi Abdullah menjawab dengan santun, ana ma'a abi, saya jalan dengan ayah saya. Kalau engkau tertarik kepadaku, sampaikan pada ayah. Yang urang agam Yaman umur 7 tahun gemat baca oleh coba rumah dia baru. Urang agam lebih minum ada memang. Itu be anak kaya kami minum di memang. Di mana mereka? Bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, tetapi di rumah pengantin perempuan. Maka tradisi Aceh dulu pengantin menikah di rumah pengantin perempuan. Jangan rumah dia baru. Entah siapa yang mengajarkan orang Aceh untuk menikah di Masjid Raya Baitur Rahman. Yang lupa lagi menikah di Masjid Raya itu saya katakan itu tradisi Nasrani. Karena orang Nasrani tidak sah menikah kecuali di gereja. Tidak sah tempat di gereja kecuali di altar, di hadapan pendeta. Altar di gereja adalah mihrab masjid. Maka Masjid Raya pernah suatu ketika guru-guru kita dari pesantren adakan pengajian hari Jumat. Panitia masjid marah menyebut sawoji, kamu menerima ini tempat bernikah. Sedemikian pentingnya menikah di mihrab sampai hampir terjadi keributan. Orang Kristen tidak sah menikah kecuali di altar gereja, dihadiri oleh pendeta. Orang Islam menikah hanya boleh kecuali kalau jadi wali adalah ibunya. Yang penting wali, saksi, pengantin laki-laki, ijab kabul, selesai. Tapi sekarang menikah masih ada. Yang masuk Masjid Raya belum tentu ada sholat tahiyatul masjid. Jika dalam berdoa dari masjid. Yang perempuan sudah pasti tidak tahiyatul masjid. Karena yang perempuan yang datang rata-rata pakai make up. Make up itu minimal 100.000 biayanya. Mari kita yang betul dibayar. Apalagi pengantin perempuan. Yang perempuan yang masuk masjid belum tentu dalam keadaan suci dari menstruasi. Mereka masuk masjid dalam keadaan berdosa. Setelah selesai ijab kabul, berjabat tangan laki-laki dan perempuan, maupun calon pengantin berikutnya, hilang kehormatan masjid. Maka sejak hampir 10 tahun yang lalu, saya menolak hadir pada pernikahan di masjid manapun, walaupun diundang sebagai penasehat. Kepala BKKBN Aceh dulunya menikahkan putrinya di masjid Al-Ma'mur Lamdi. Beliau telepon saya, Ustaz, pura-pura lu menikah, lu musafir dengan pembina sehat. Saya tanya, di mana Pak? Masjid Al-Ma'mur Lamdi. Oleh imamnya masjid. Wakil Bupati Aceh Besar menikahkan adiknya, beliau telepon saya. Juga di Masjid Al-Ma'mur. Ustaz, pura-pura lu menikah dengan musafir dengan pembina sehat. Di mana Pak? Di Masjid Al-Ma'mur Lamdi. Sampai akhirnya Gubernur Aceh yang sekarang sedang
Ustaz penceramah, penasehat, saksi Abu Dumi dengan Abu Budi. Ini kalau Abu udah ceramah, kehilangan nih. Yang bebas sidang disertasi di rumah. Barulah peristiwa itu saya angkat dalam setiap momentum kesempatan dan ceramah saya. Gubernur Aceh yang Masjid Raya itu di bawah kewenangan asisten 3. Yang asisten ini boleh dilantik suka-suka, gubernur boleh dipecat kapanpun. Seharusnya belum bisa kosongkan Masjid Raya seminggu untuk pernikahan putrinya. Tapi gubernur Aceh Irwandi Yusuf menikahkan putrinya di rumah di Jalan Salamat. Ini kan mau kepala lorong Pak. Menikah Masjid Raya. Mana ucap? Hanya untuk sekedar kebanggaan ditulis pada kertas undangan telah menikah di Masjid Raya Baitur Rahman. Padahal orang yang diundang tidak pernah bertanya di mana menikah. Mereka hanya bertanya di mana kedurinya. Berapa? Maka ayah Nabi tidak nikah di sana. Nabi tidak pernah menikah di Masjidil Haram. 4 orang putri Nabi tidak dinikahkan di Masjidil Haram. Enggak ada orang Arab yang nikah di Masjidil Haram. Bukan di Masjidil Haram tidak ada yang nikah, hanya tidak ada orang Arab yang menikah di Masjidil Haram, orang Indonesia. Yang laki-laki namanya Gunawan, yang perempuan namanya Pramita Rusadi. Menikah di Masjidil Haram, orang Indonesia bercerai. Yang menikah di Masjidil Haram, orang Aceh. Laki-laki namanya Tukur Rafli, yang perempuan namanya Tamara Blezinski. Pulang ke Indonesia bercerai. Ila dibilang ini kawin tapi doa untuk apa nikah juga bukan hanya untuk bercerai. Maka seharusnya pernikahan di rumah saja. Maka setiap orang yang datang, misalnya anak sudah menikah pada di rumah. Kalau di rumah saya datang berundang, tapi kalau di masjid saya tidak akan pernah mau datang, walaupun saya akan nikah lagi. Umpama dia kawin saat ini minta dia nanti lagi nikah di masjid, lagi maaf. Akan menjadi mulai itu. Kenapa? Karena ini konsistensi di dalam dakwah. Tapi waktu hadir ini jadi mulai. Padahal hadir pada tempat orang berbuat maksiat adalah persetujuan kita atas perbuatan maksiat tersebut. Maka Nabi ayah beliau nikah di rumah, maka disebut pernikahan Islam. Lahir Nabi dididik dengan tradisi Islami, disusui 2 tahun penuh. Anak bila disusui 2 tahun penuh sah jadi manusia. Tapi ketika kurang dari 2 tahun tidak sah jadi manusia. Sepeda motor, mobil keluar dari dia diberikan garansi 50.000 km atau 3 tahun, mana yang tercapai lebih dahulu. Dengan catatan ganti oli resmi, rawat di bengkel resmi. Terawat di luar, begitu batuk tanpa bengkel resmi minta garansi ditolak. Ini tidak sesuai dengan standar kami. Anak-anak kita kalau lahir dibesarkan dengan standar manusia pakai oli, manusia pakai ASI, maka tetap sah jadi manusia. Tapi tiba-tiba ada anak baru lahir langsung pakai susu formula, mandi di lembut. Dan harap di manusia ini kedemo, maka semua dikatakan. Makanya ada seorang ulama tabi'in, Hasan Al-Basri. Suatu hari lahir anak bayi beliau dari istri beliau. Ketika anak ini masih dalam usia menyusui, istrinya pamit suatu hari minta izin ke pasar. Anak bayi ini dititip pada istri tetangga. Beliau titip pesan pada suami, bang, panena bang saudara, bang, hanya untuk pak tetangga, hanya punya belanja. Belum sampai istrinya pulang, anak ini menangis karena haus. Maka tangisan anak itu memancing beliau untuk keluar. Beliau pamit di murid-muridnya. Beliau perhatikan anak itu sedang disusui oleh wanita tetangga. Dengan sopan wanita dikembalikan sampai dalam rumah, digantung kaki ke atas, kepala ke bawah, dikorek mulutnya sampai bayi ini muntah. Muridnya kaget, Tuan Guru kenapa kau lakukan seperti ini? Apa jawaban beliau? Saya tidak rela setetes air susu wanita itu masuk dalam perutnya karena saya tidak tahu akhlaknya. Nyantum rumah tetangga, anak itu akhlak, anak itu isi susu sudah melakukan. Mana lu mau jadi anak? Maka saya sampaikan ke istri saya ketika lahir anak pertama tahun 2006 bulan Agustus tanggal 25, susui sampai 2 tahun. Di usia ke-20 bulan istri coba negosiasi, maaf ya, tapi berdoa jual.
20 bulan. Hanya kahai gimana laki Pak? Kalau sudah tidak mampu bagaimana saya mau maksa? Cuma saya tetap ingin anak saya sampai 2 tahun, 24 bulan. Kalau kamu tidak bersedia, saya jadi wanita yang baik. Oh, aku mau ada lebih besar. Saya tidak katakan cari istri lain. Saya hanya katakan saya jadi wanita yang baik untuk menyusui. Itu coba sebulan pokoknya ini. Agak keren itu. 2 tahun penuh dan benar-benar di Indonesia. Anak nomor 2 perempuan lahir 22 Januari 2011 selama 5 tahun. Saya lahirnya nomor 5 tahun kalau presidennya. Bedanya ini dulu 10. Yang perempuan, istri saya di usia ke 19 bulan anak ini negosiasi. Bang, bukan ada dulu hal hubungan ini, atau panen agak. Cipnya obat, pakai panen agak. Kan benar, menyusui anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki. Yang perempuan itu 20 bulan. Ya. Saya tetap mau 24 bulan. Bila kamu tidak sanggup, saya jadi baik. Orang boleh juga. Maka alhamdulillah anak kedua selamat. Yang minum yang kedua lewat 7 hari. Yang nomor 3 laki-laki lewat 13 hari. Sekarang sedang uji coba praktek yang keempat. Anak yang keempat baru berusia 10 bulan, lahir 29 Februari 2020 yang lalu. Saya ingin tetap 2 tahun tidak boleh kurang. Karena dalam Islam, kalau orang perempuan tidak sanggup hamil 9 bulan, boleh juga kurang 6 bulan. Tapi menyusui tidak boleh kurang dari 2 tahun. Maka Nabi disusui 2 tahun. Ibunya tidak mampu, jadi Suwaibah. Ibunya tidak mampu, jadi Barakatul Habasyiyah. Ibunya tidak mampu, diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Maka andai kata budaya ini hidup, orang perempuan tidak perlu jadi kerja, tinggal pasang nyongkok di depan rumah, menerima menyusui bayi. Susu lemong dan air susu usia berlangganan setiap bulan. Maka suku kekerabatan itu bertambah. Ada anak-anak susuan ini yang telah menjadi pejabat, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi konglomerat. Maka luaslah persaudaraan itu. Yang ada tidak berganti. Kemudian keteladanan Rasulullah sebagai anak kecil, beliau anak kecil yang luar biasa. Beliau tidak sekolah karena tidak ada madrasah, tapi pendidikan luar biasa. Kenapa? Karena terdidik akhlaknya. Maka ini PR kita sekarang. Bagaimana anak-anak kita belajar keteladanan dari Rasulullah, anak kecil yang tidak merepotkan. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana pola asuhnya sampai Nabi mendidik cucunya dengan cara yang kita ketahui. Nabi tidak punya anak laki-laki. Tadi adik kita yang baca Al-Quran sudah membacakan ayat tersebut. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan ayah seorang pria di kalangan kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penuntut para nabi. Saat lahir 3 orang anak Nabi yang laki-laki, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, Allah ambil kembali sebelum pandai bicara, sebelum pandai bertutur adik. Tinggallah 4 orang anak perempuan. Nabi tidak pandai mendidik anak laki-laki karena tidak ada lagi. Yang perempuan diasuh, disayang sampai dibawa dalam sholat. Ketika lahir Hasan dan Husain baru terlihat. Rukyabe Hasan duduk dalam pangkuan. Nabi perkenalkan, ibni hadza sayyid, anak saya ini sayyid. Mudah-mudahan Allah damaikan dengan sebabnya 2 kelompok umatku yang bertikai. Dan terwujud ketika Muawiyah jadi khalifah di Mekah, umat Islam latih Hasan bin Ali jadi khalifah. Karena beliau tidak melihat bahwa Muawiyah ingin turun, maka akhirnya 6 bulan menjabat khalifah. Hasan bin Ali turun dari jabatan. Apa alasan beliau? Tidak baik umat Islam punya 2 pemimpin 2 yang sama. Suaranya akan beda. Tinggal satu, damai umat Islam. Ini di hadapan tamu duduk dalam pangkuan. Bagaimana kalau tidak ada tamu? Tidak ada yang tahu. Sampai seorang sahabat Al-Aqra' bin Hasib masuk rumah Nabi tanpa ketuk pintu. Terlihatlah Nabi sedang merangkak di lantai dan cucu beliau di atas punggungnya, Hasan. Terkejut Aqra' sampai terucap kalimat, Ma akramal faras. Alangkah mulianya kuda ini. Berlianan kuda Muhammad. Tiba-tiba kuda tersebut bangkit berdiri sambil menahan cucunya. Beliau balas ucapan itu dengan Ma akrama rakibul faras. Bukan kudanya yang mulia, tetapi alangkah mulianya penunggang kuda ini. Beliau bela cucunya. Beliau bertanya, wahai Aqra', apakah Allah tidak berikan keturunan kepadamu? Beliau menjawab, ada ya Rasulullah. Saya punya 10 anak laki-laki
jangankan saya gendong, saya cium pun tidak. Saat itulah Nabi marah, beliau katakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Ulang-ulang tadi kali, man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Apa yang terjadi? Di depan kamu cucu Nabi sopan, di belakang kamu bersendawa. Cucu dia jawab, hantam dimayang dia kecuali di nomornya baik. Begitu ada tamu naik ke atas bau, naik ke atas kepala, menangannya gerok. Karena anak-anak kita paham, kalau sedang ada tamu orang tuanya sangat sopan, kayak PDI kena anak. Menang itu jadi menganggapnya pohon. Kita tidak ajarkan kasih sayang ini. Maka sekarang Islam mengajarkan pendidikan itu di rumah. Jadikan anak-anak nyaman dengan orang tua. Jadikan anak-anak bersahabat dengan orang tua. Maka bapak dan ibu yang masih punya anak kecil, masa jadi orang tua itu sangat singkat. Tapi ibunya si ada. Oh kali itu masa mengantarkan mereka ke sekolah dan menjemput waktu pulang itu singkat. Kenikmatan menjadi orang tua pada saat demikian. Oh kali tinggal dari cucu. Kalau cucu tidak sempat, maka kehidupan kita akan langsung. Tidak akan yang melihat, tidak akan ada yang melihat di usia tua. Jika dapat hidupku di kota dan belajar mereka itu. Coba sekali-kali berjalan ke sana. Apakah mereka tidak punya anak? Kalau yang tidak punya anak, oke. Tapi ada di antara mereka yang punya anak. Cuma anak ini tidak pernah digendong waktu kecil. Anaknya diserahkan kepada babysitter. Maka saat orang tuanya jadi anak-anak pun diserahkan kepada babysitter. Maka na'udzubillah, subhanallah. Ya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini sebenarnya masih panjang pembicaraan, tapi ini saja sudah jam 22.30, 1 jam setengah saya berbicara. Kata guru saya mau boleh ceramah lama-lama. Karena yang dengar manusia, dan manusia itu cepat lupa. Banyak disampaikan, banyak lupa. Sedikit disampaikan, sedikit lupa. Yang paling bagus jangan pernah disampaikan, insya Allah. Maka kita kembali kepada keberadaan diri. Kita berada di kota Banda Aceh, walaupun pinggiran perbatasan dengan Aceh besar, dan saya sangat yakin warga Banda Aceh itu orang-orang yang sibuk semuanya. Suami bekerja, istri bekerja, anak-anak sekolah. Kita tidak ingin membuka tatanan yang ada, tetapi kita ingin memperbaiki yang bisa diselamatkan. Maka rumah tangga adalah tempat pendidikan terbaik. Saya punya pesantren, Babul Najah oleh Karim Babul Maghfirah di Cirebon. Tapi saya katakan pesantren adalah tempat terbaik untuk anak-anak, tempat terbaik didik sendiri, ajar sendiri, agar ibu menjadi guru bagi anaknya, agar suami menjadi guru bagi istrinya. Tapi ternyata keadaan ideal ini tidak terwujud. Ayah sibuk bekerja dari pagi sampai petang, ibu sibuk bekerja dari pagi sampai petang. Maka anak-anak pun di sekolah dari pagi sampai petang. Rumah sebesar apapun itu hanya menjadi hotel saja. Check-in waktu sore, check-out waktu pagi. Yang pokoknya kurang gaya bermohon boleh. Resepsionis yang ada. Apa yang terjadi? Maka dalam kondisi ini nikmati keberadaan sebagai orang tua. Dan saya kagum ada seorang kakak angkat saya tinggal di Jakarta. Beliau pengusaha, punya beberapa los kios di pusat pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Dalam bahasa garisnya kaya, tapi begitu dipersunting oleh seorang pria dari Sumatera Barat. Suaminya ini hanya seorang pekerja biasa saja, tapi bekerja. Kendaraannya pun hanya sepeda motor butut. Ia maha sokunawanya. Tapi ketika sudah kawin, dulu ketika saya datang ke rumah beliau, saya telepon, Pak, kapan sampai datang? Nanti masuk jam 9 kakak pulang. Tapi sekarang saya telepon, kapan sampai datang, Pak? Kapan saya masuk kakak 24 jam di rumah? Saya datang ke beliau, saya Pak, nggak ada orang. Apa kata beliau? Jawabannya seperti Khadijah. Mbak sudah pernah berbisnis, sudah pernah merasakan nikmatnya uang, tapi tidak pernah merasakan nikmat menjadi ibu, nikmat menjadi istri. Maka sekarang Mbak ingin duduk di rumah membesarkan anak-anak 24 jam di rumah. Dan luar biasa. Itu kenikmatan yang tidak pernah lagi dirasakan oleh orang-orang yang hidup sekarang. Sibuk tidak kedua menikmati kapasitas sebagai seorang ibu. Maka hidupkan masa tersebut, insya Allah keberkahan dari rumah tangga itu akan terpancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dan yang terakhir sebelum saya turun, kalau dalam rumah sudah aman, mulai dengan tetangga, dan saya merasa miris ajaran Islam dipraktekkan oleh orang Eropa, diabaikan di tempat
umat Islam itu berkembang. Di Eropa, mereka sudah sampai pada derajat bahwa tetangga pagar yang terbaik itu adalah tetangga. Mereka tidak buat lagi pagar rumah, cukup dengan tetangga saja. Rumah kecil buka TV nonton film, perumahan di barat itu nggak ada pagar. Masuk mobil langsung ke rumah, pagarnya adalah tetangga. Saat kita di Aceh yang bersyariat Islam, tetangga terbaik adalah pagar. Maka juga ada banyak memang itu. Kenapa? Karena kecurigaan kita. Bahkan ada orang yang belum bangun rumah, pagarnya sudah selesai. Rumah kan, gara-gara pagar ini, maka jalanan kita menjadi sempit. Seharusnya tanah kita tidak berkurang, jalan tetap lapang. Tapi karena ada pagar batu, jalan sempit. Urun lewat motor, dokter. Urun lewat motor, dokter. Urun jauh dapat murid. Padahal kalau tidak ada yang bangun pagar, hanya karena keyakinan kepada tetangga, maka insya Allah jalan semuanya akan lapang, tidak ada kemacetan waktu pagi dan petang. Maka bagaimana kita tanamkan keyakinan ini, sebagaimana wasiat Rasulullah dari Jibril alaihissalam, la tazalu Jibrilu awsani bil jar. Setiap kali Jibril berkunjung, beliau berwasiat tentang hak tetangga. Sedemikian seringnya, hatta dhanantu annahu sayuwarrisu, sampai saya menduga bahwa tetangga akan dapat warisan kalau saya meninggal dunia. Nyandung hak tetangga. Maka mulai dari hal sederhana, asal masak makanan antar ke tetangga. Mulai dari diri sendiri. Takut kuat menyahana atau kuat di dalam tetangga. Idza tabakhta marakatan fa'atir ma'ah wa ta'ahad ila jiranika. Bila engkau masak makanan berbanyak kuahnya, antar ke tetangga. Dan tetangga harus siap mental. Ketika diantar hanya kuah saja. Yang tidak ganti dia jangan asal kuah, yang tu tinggal asal kuah dia. Tu dalam dinak kuah dia ke. Kuah dia. Kita harus apapun yang diantaranya itulah karena yang bersangkutan teringat. Maka kalaulah komunitas itu dimulai dengan hal-hal kecil seperti ini, orang tidak akan sakit hati kepada orang yang mau berbagi. Artinya kata tim bagi-bagi, nyat batu dilebih. Tapi kalau kita tidak mau berbagi, pagar itu akan semakin tinggi dan kenyamanan akan semakin berkurang. Maka hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar tausiah kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan beberapa hal yang barangkali dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keberkahan majelis ini, mari sama-sama kita amini doa yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا
ini yang